Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan video kali ini, saya Fajri Ramadan dengan NIM 201101000063 akan menampilkan hasil ujian saya, yakninya ujian tengah semester Maharatul Kitabah mengenai apa saja contoh hamzah wasol, contoh hamzah fasol atau hamzah qata, dan contoh penggunaan alamat tarkim. Hamzah wasol, hamzah fasol, dan alamat tarkim. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu hamzah wasol, apa itu hamzah fasol atau hamzah qata, dan apa itu alamat tarkim. Hamzah wasol adalah hamzah yang dibaca jika berada di permulaan suatu kata atau kalimat, akan tetapi ia tidak dibaca jika berada di pertengahan suatu kalimat. Contohnya saja, yakninya kata udkhulu. Jika di awal kalimat dibaca udkhulu, akan tetapi jika di pertengahan kalimat, contohnya saja dibaca fadkhulu. Dan hamzah wasol ini selalu berada di awal kata dan bentuknya seperti alif. Selanjutnya yaitu hamzah fasol atau yang lebih dikenal dengan hamzah qata. Hamzah qata adalah hamzah yang tetap dibaca ketika ia berada di awal, di tengah maupun di akhir sebuah bacaan. Contohnya seperti kata akhadha. Jika di awal kalimat dibaca akhadha, jika di tengah tetap dibaca akhadha. Contohnya fa akhadhahullah. Kemudian alamat tarkim. Alamat tarkim adalah tanda baca yang ada dalam kaidah bahasa Arab. Penempatan hamzah wasol dalam kata. 1. Jika ia fi'il amar dari fi'il sulasi, khumasi, dan sudasi. Contohnya itu kata uktub, ijtahid, istakhraj. Contoh penggunaannya dalam kalimat itu uktub hadhil kalimah. Yang kedua yaitu jika ia fi'il madi dari khumasi dan sudasi. Contoh katanya itu istama'a, istakhraja. Maka contoh dalam kalimatnya berupa istama'a Ahmadu asy-sya'ra. Yang ketiga yaitu jika ia masdar qiyasi dari fi'il khumasi dan fi'il sudasi. Contohnya itu istima', istakhraj. Maka penggunaannya dalam kalimat berupa istami' ila hadhihin nas bistima'in jayyidan. Kemudian yang keempat, jika ia berbentuk masdar sima'i. Contoh ismun, ibnun, imra'atun, itnani. Maka contoh dalam kalimatnya berupa ismuhul masihu Isa bin Maryam. Dan yang kelima, hamzah wasal itu terdapat pada huruf al pada setiap awal isim. Contohnya al-kitabu, an-nasu, al-qalamu. Dan contoh dalam kalimat berupa al-kitabu alal kursi. Kemudian cara membaca hamzah wasal jika ia berada di awal kalimat. Ada 3 cara, yaitu yang pertama dibaca fathah apabila ia diawali oleh alif lam ta'rif al. Contohnya al-qari'ah. Kemudian yang kedua, ia dibaca dhammah apabila huruf ketiga pada fi'il dalam kata tersebut berharakat dhammah. Contohnya dalam kalimat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang ketiga, dibaca kasrah apabila huruf ketiga pada fi'il tersebut berharakat fathah atau kasrah. Contohnya dalam kalimat berupa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian juga cara membaca hamzah wasal jika ia berada di tengah kalimat, maka ia tidak dibaca
akan tetapi langsung menyebut huruf setelah hamzah wasal tersebut. Contohnya pada kalimat wamra'atuhu hammalatal hatab. Kemudian kita masuk kepada pembahasan hamzah fasal atau hamzah qata'. Sama seperti hamzah wasal, hamzah qata' juga berada di beberapa tempat dalam kata. Yang pertama, jika hamzah berada di fi'il madi sulasi dan fi'il madi rubai. Contohnya kata akhadha, amara, akala, ahsana, akrama, maka menggunakan hamzah qata'. Contoh dalam kalimatnya berupa akala Ahmadu ar-ruzza. Kemudian hamzah qata' berada di setiap isim yang diawali oleh hamzah. Contohnya akhun, ukhtun, amirun. Maka dalam kalimat contohnya berupa amirul mu'minin. Yang ketiga itu hamzah qata' berada di seluruh huruf dan dhamir kecuali pada huruf alif lam ma'rifah. Contohnya au, an, in, ila. Maka dalam contoh kalimat berupa ila siratim mustaqim. Kemudian yang keempat, hamzah qata' berada di seluruh fi'il mudhari', baik itu sulasi, rubai, khumasi, sudasi dan lain-lainnya. Contoh akrama, aqra'a, aktubu. Maka contoh dalam kalimat seperti kalimat aktubur risalata. Yang kelima itu hamzah qata' berada pada setiap masdar sulasi yang diawali hamzah. Contohnya amron. Maka contoh dalam kalimat hadza amrun sa'bun. Kemudian hamzah qata' itu ditulis dalam bentuk alif, ya, waw atau berdiri sendiri seperti kepala ain. Yang pertama, hamzah qata' di awal kata maka ia ditulis dalam bentuk alif. Contohnya kata an'amta, al-anhar. Contoh dalam kalimat berupa siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, hamzah qata'nya berbentuk seperti alif. Yang kedua itu hamzah yang ditulis mufradah atau seperti kepala ain apabila ia berada di akhir kata dan sebelumnya adalah huruf sukun. Contohnya yaitu ma'un, syai'un, qira'atun. Maka dalam kalimat dapat dibaca seperti yajibu ala kulli muslimin qira'atul Qur'an. Kemudian yang ketiga, hamzah qata' jika berada di tengah kata maka ia ditulis dalam bentuk alif jika ia berharakat, dan ia ditulis dalam bentuk waw jika berharakat dhammah, dan ditulis dalam bentuk ya jika ia berharakat kasrah. Contohnya sa'ala, su'ila, su'al. Contoh dalam kalimatnya sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Pembahasan mengenai alamat tarkim atau tanda baca dalam bahasa Arab. Yang pertama itu al-fasilah atau koma. Penggunaan tanda koma adalah ketika ada dua ide dalam satu kalimat. Contohnya itu walillahi ma fis samawati al-fasilah wa ma fil ard. Yang kedua yaitu al-fasilah al-manqutah atau titik koma. Tanda ini digunakan ketika ada dua kalimat atau dua ide. Kalimat pertama menjadi sebuah pernyataan dan kalimat kedua menjadi sebab dari pernyataan pertama. Contohnya itu inni lasadiq fima aqul idza la a'riful kadhib itlaqan. Artinya, saya adalah orang yang jujur dalam berbicara. Saya tidak kenal sama sekali dengan berdusta. Kemudian selanjutnya an-nuqtah atau titik. Titik digunakan biasanya di akhir kalimat. Contohnya
Al-ismu al-mu'rabu huwa alladhi yataghayyaru shakli akhirih bitaghayyur mawqi'i fil jumlah. Titik. Kemudian yang keempat yaitu alamatul istifham, yaitu tanda tanya. Tanda tanya digunakan setelah kalimat tanya. Contohnya, min aina anta? Tanda tanya. Kaifa haluk? Tanda tanya. Kemudian kelima itu alamatut ta'jub atau tanda seru. Tanda yang digunakan di akhir kalimat takjub atau perintah. Contohnya, sarrani najahak. Kemudian yang keenam yaitu nuqtatani ar-ra'siyatan atau tanda titik dua. Tanda ini digunakan pada kalimat pembagian atau perkataan seseorang. Contohnya, wa huwa ala qismaini zahirun wa mutmarun. Itu termasuk pembagian. Yang ketujuh itu alamatul hadz atau tanda penghapus. Tanda yang digunakan pada akhir kalimat yang tidak utuh. Ada sebagian yang dihapus, yaitu bagian setelah tanda itu. Contohnya, naibul fa'il ismun marfu'un ba'da fi'li mabni lil majhul titik ilah. Yang ke-8 yaitu alamatut tansih atau tanda petik dua. Tanda ini digunakan untuk menutup perkataan seseorang dan kutipannya itu tidak diubah sedikit pun. Contohnya itu qala Umar ibn al-Khattab al-bayyinah ala min du'a wal yamin ala min inkar. 9. Al-kausan al-ma'kufan atau kurung kurawal. Kurung kurawal digunakan ketika memetik ayat Al-Quran untuk membedakan antara kalimat yang lain dengan ayat Al-Quran. Contoh, qala Allah Ta'ala titik 2, kemudian kurung kurawal Al-Qari'ah. Kemudian yang ke-10, asyurtatan wa asyartah adalah tanda strip 2 dan strip 1. Tanda ini digunakan untuk menutup kalimat-kalimat yang sudah masyhur atau yang sudah diketahui. Contohnya itu Allah strip azza wa jal atau Muhammad strip sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11 yaitu al-kausan atau tanda kurung. Tanda ini digunakan untuk menjelaskan kalimat yang perlu diterangkan. Contohnya itu wasiyatu Umar dalam kurung radhiyallahu anhu. Demikianlah teman-teman hasil presentasi ujian saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Syukran kathiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.